kita lagi sama Bang Igam, pasti di Pontianak udah pernah tahu siapa Bang Igaman. Ya Bang Igam biasanya dipanggil siapa Bang? Kalau di Kumpulan. Kalau nama kumpulan gitu Igam sih, tetap Igam ya. Igam. Jadi Bang Igam ini sebenarnya dulunya dia lebih ke barber ya Bang Iya, ya? barber, jasa. Lebih jasa buat barber shop yang kayak gitu, pasti teman-teman di Pontianak udah tahu lah sama Bang Igam. Sekarang kenapa di kopi thank you ya. Boleh Ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar enggak tegang kan. Di sini disponsorin sama Bro Channel sama Bang Igam yang salah satu owner ya Bang ya. Salah satu owner yang namanya Bos Coffee. Bos Kopi. Nah, jadi sebelum ini Bang, sebelum jauh kita ngobrol gitu kan. Bos ini sebenarnya apa nih Bang? Lebih kemana? Asal dari nama Bos sendiri gitu. Asal bos sih sebenarnya dari anak kawan saya sih. Tapi saya searching lagi kan, bos itu rupanya artinya arah panah. Ya. Jadi busur panah. Busur panah kayak gitu ya. Nah, artinya cuman saya nalarkan ke searching di Google kan. Iya. Cuman maksudnya ini nama nih anak teman saya. Soalnya di sini nih saya berdua juga kan. Teman saya sama Dodi. Jadi saya sebagai owner juga di sini. Kebetulan tempatnya tempat pribadi juga kan. Jadi saya pengelola, jadi owner juga. Itu sih. Kalau dari nama tuh sebenarnya itu lebih ke pribadi Ya. Bang Igam. Ya. Dan kemungkinan itu ya salah satu hoki lah Bang ya. Hoki. Untuk membawa keberuntungan kan mungkin. Busur panah kan. Ada tujuannya. Jadi gitu tujuannya. ya. Terus kalau misalnya dari Bos sendiri ini Bang udah berapa lama sih Bos ini terbentuk gitu? Apakah mulai dari awal tahun kemarin atau baru-baru? Terus lebih ke apa tuh? Maksudnya konsep konsepnya. Konsep dari Bos sendiri ini seperti apa sih? Habisnya kalau kita lihat di sini memang salah satu konsepnya berbeda ya. Iya. Berbeda ya, kayak anak muda banget lah. Iya. Di Pontianak belum banyak tempat-tempat yang kayak gini. Itu mungkin bisa dijelasin dong Bang, kira-kira dari konsepnya. Konsepnya sih kita sebenarnya memang mau yang sedikit raw sih. Sedikit underground, tapi kita ada tertata attitude-nya, etikanya ada. Cuman ya kondisinya kita pun nggak terlalu mewah kan. Jadi gimana kita ngemasinnya sih? Jadi kita mengumpulkan anak-anak untuk gambar, segala musik, apa segala gitu. Barangnya kita ngerangkul sih, nggak ada membatasi umur. Dia mau seniman atau dia pekerja biasa, kita nggak ada batasin. Tapi kan sebenarnya kita mewadahi sih. Pokoknya sebuah circle Kita masukin ke sini lah ya Bang. Maksudnya abang nih, bukan saya. Iya. Jadi kalau Bos sendiri buat salah satu tempat yang unik ya di Pontianak. Salah satunya juga mereka kasih mural-mural gitu Bang. Itu apakah memang kemarin ada event mural atau ngundang seniman lokal buat mural itu atau gimana tuh? Itu memang kemarin tuh memang bukan kepikiran sih, memang kepingin ngumpulkan kawan-kawan lama kan. Terus kita buat event, sebenarnya bukan buat event sebenarnya nih rencananya nih. Ini kita cuman ngumpul-ngumpul sebenarnya nih kan, ngumpul-ngumpul, sharing-sharing. Udah lama ada punya kawannya punya pikiran. Ya udah kita buat event ya Pak. Di mana gua kan? Di sini kita ngumpulnya di sini. Kita buat event mural, live mural. Live mural ya. Kalau memang enggak keberatan ya udah kita gas. Kebetulan saya pun suka gambar kan. Suka gambar, terus sukalah namanya aku gitu kan, ya seni gambar gitu suka. Jadi saya pun taruhnya ada iklan. Local pride kan. Biasanya memang ada iklan ya. Iya. Belum berbayar. Jadi di situ kalau misalnya buat si Bang Igam sendiri ngebentuk Bos itu lebih ke young crew sih, lebih ke anak muda, seniman, pokoknya semua circle itu gabung ya Bang di gabung. Sini. Nggak ada yang batasi lah ya. Jadi kita memang universal, ibaratnya semua yang datang ke sini ya harus ibaratnya dia nikmatin Bos gitu.
Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di sesi lain nih Bang ya buat tanya-tanya jawabnya. Kayaknya saya bakalan jadi wartawan nih hari ini. Asik. Tanya-tanya. Terus buat jam operasional sendiri Bang, kalau buat teman-teman biar tahu kan, bosnya sekarang kan pandemi ya, agak susah. Apakah jam operasional yang dulu sama sekarang itu berbeda atau gimana tuh? Enggak sih, jam operasional kita tetap sih jam 11 jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tapi buat pandemi ini kan mungkin kita agak sedikit lebih cepat. Di jam-jam 10 lah reminder. Paling closing ini jam 10 ya itu udah kosong tuh clean jam 11. Cuman itu protokol kesehatan tetap kita jalanin ya. Tetap dijalanin. Nah, kalau buat video ini sebenarnya kita udah sedia masker, udah patuhi protokol kesehatan, Ada cuci tangan, udah cuci tangan di situ, ada airnya, ada bannernya kan. jadi ini lebih ke konten. Ya, konten. Ya. Jam operasional mungkin nanti bisa dilihat di Instagram dari bos sendiri. Kalau buat pengelola, buat ini kayaknya di sini kan abang juga ada istri kan? Iya. Ya istri abang juga salah satu yang kayaknya suka art juga. Iya. Nah, itu apakah memang ada dorongan nih dari udah kita sekarang udah jadi bapak. Udah jadi bapak ya sekarang ya. Jadi Bang Igam sekarang udah jadi bapak gaul lah. Itu ada keterkaitan nggak Bang sama istri atau ini di luar ini? Ada. Kebetulan istri adminnya gue kan, admin Instagram. Dia yang buat konten, dia yang seleksi konten lah gitu. Jadi ini pantas atau enggak dimasukin di Instagram. Terus rencananya sih memang saya buat kopi ini, buat Arena Bos ini memang buat istri rencana. Gitu. Buat istri memang karena kan saya aslinya basic saya kan memang tukang cukur kan. Tukang cukur. Jadi memang buat tabungan dia lah gitu. Ada investasi lain lain gitu. Dialokasikan ke yang lain. Usaha kan sekarang ya gimana ya? Dibilang enak gitu kan, dibilang enggak enak. Namanya usaha kan. Namanya usaha. Jadi kalau dari itu saya lihat di beberapa promosi dari Instagram itu kan ada beberapa ini ya Bang ya, kayak background band-band kayak gitu. Itu apakah memang ada promosi sendiri dari bos atau memang ada khusus nih hari ini kita pakai ini dapat diskon. Nah, atau gimana tuh? Itu memang kita soalnya banyak teman juga sih kan, karena teman-teman main brand clothing lah gitu kan. Jadi saya juga dulu pernah merasakan terjun di dunia itu. Jadi saya kepikiran tuh ini harus bantu kawan-kawan yang lain nih gitu. Jadi gimana caranya? Jadi kita buat setiap hari Kamis tuh local pride. Jadi kawan-kawan yang datang sini pakai brand apapun Indonesia, khusus lokal Indonesia, semua daerah kita datang itu 10 atau 50%. 50% setiap hari Kamis 10 sampai 15%. Dapat setiap hari Kamis setiap hari Kamis dapat promosi potongan harga lah, pakai local pride dari Indo ya, lebih ke Indo. Itu mau pakai dari Jogja, dari Jakarta, dari Pontianak juga kita terima semua gitu sih. Ya, itu salah satu inovasi dan ya bisa dikategorikan promo ya dari bos. Dan itu nggak ada sampai kapan gitu? Nggak ada sih, kita udah berlanjut 5 bulan. Ini udah dapat nih Bang berarti. Dapat di situ nih. Cuman kan ada Kamis kan. Salari gitu. Terus Bang, kalau terusnya kayak tukang parkir ya. Jadi kalau buat ini Bang, buat Bang Igam kan dulunya di cukur, di barber, ya lumayan melalang buana ya nama Bangnya. Buana ya. Terus saya dengar kemarin sempat mau berangkat ke Bali Bang. Udah sempat. Udah sempat. Udah rapat dari 2015 balik ke Pontianak. Berarti itu cuman kayak ngehandle atau proyekan gitu ya. Itu sistem kontrak kan sana. Jadi pas mau balik lagi ke Bali itu gara-gara pandemi juga kan. Pandemi ya. Tamu nggak ada, kosong, turis udah habis lah gitu. Jadi kita sana pun kosong kan. Jadi udahlah gimana nih gitu kan. Alhamdulillah ada tabungan, ada teman juga kan mau coba usaha kan. Udah daripada harus terjun ke Bali lagi, nol lagi kan. Susah lagi ini. Udah pandemi kan. Udah
buat proyekan baru nih, apa nih kan, apa sih, ngeliat pasar kan, wih kopi boleh nih, agak mungkin bisa lah untuk hidup gitu kan, untuk lanjutin hidup. Ya udah kita buatin kopi, berjalan. Saya kira kan pandemi ini akan berakhir 1 tahun kan. Pasti saya balik lagi nih ke Bali nih, akhirnya nggak bisa. Pokoknya berlanjut, ya udah saya pun mungkin netap juga kan di sini. Udahlah, saya udah pikir udahlah di sini jalankan yang ada lah. Yang cuan garap ya Bang, garap. Yang dimana cuan garap aja gitu kan. Terus kalau misalnya dari Abang kopi dulunya cukur, barber. Sekarang masih menggeluti itu Bang, dunia itu. Cukur masih. Sistemnya gimana sekarang? Apakah memang ada store? Nah, ini promosi berarti. Apa? Promosi gitu. Apa yang bisa dipromosikan jadi. Kok cukur kita, dari pribadi saya sih cukurnya memang khususnya di sini dulu kan, karena saya pun nggak mampu juga untuk delivery, buat aku nggak mampu karena jangkauan kan lumayan luas kan, punya anak kan. Jadi yang mau nyukur di sini kita datang sini cukur langsung di outdoor. Outdoor ya. Kita langsung nikmatin outdoor kita. Oke, siap. Ini dengan suasana yang kayak gini ya. Enjoy nih kalau sore-sore buat kawan-kawan, buat ya datang rame-rame ngobrol, apalagi yang rambutnya panjang kan Bisa kena angin ya. kayak di belakang rambutnya panjang tuh. Berarti bisa cukurnya di sini Bang. Bisa. Kalau misalnya cukur di sini ndak ada niat buat ini Bang, buat buka barber juga gitu, jadi kolaborasi mungkin? Ada rencana sih Bang. Itu dari pribadi saya memang ada rencana. Jadi mungkin kita nggak tahu kapan kan rezekinya kan. Jadi planningnya itu memang ada mau buat barber. Ya. Terus saya pun mau coba buat brand clothing gitu. Rencana sih, cuman tergantung rezeki lagi lah. Jadi kalau memang jadi itu memang harus target planning sih. Ya mudah-mudahan aja Buat skateboard. Ini skatepark gitu. Bakalan melibatkan ya mungkin investor. Jadi skatepark ya gitu ya.